Berhenti jualan ke Gen Z sekarang juga, sebelum modal kamu benar-benar habis. Aku akan tunjukkan data konkret. Kenapa silver economy adalah tambang emas tersembunyi yang bakal meledak di tahun 2027. Coba kamu jujur pada diri sendiri. Perhatikan operasional bisnismu belakangan ini. Apa kamu merasa lelah? Bukan sekedar capek fisik, tapi capek secara strategis. Kamu dituntut untuk terus-menerus mengejar algoritma yang berubah tiap minggu, bikin konten yang harus viral demi mendapatkan atensi sesaat, dan menghabiskan budget iklan yang nilainya nggak kecil. Tapi, apa hasil akhirnya? Banyak dari kita terjebak di loop yang sama, impresi tinggi tapi konversi rendah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita sedang berperang di pasar yang salah, dengan mentalitas yang juga salah. Nah, Gen Z memang target pasar yang sangat unik, tapi mereka juga yang paling rentan. Data menunjukkan bahwa di tengah tekanan inflasi global, kelompok usia di bawah 30 tahun adalah yang paling merasakan beban cost of living. Mereka adalah generasi sandwich yang baru lahir, yang sedang berjuang keras hanya untuk menutupi biaya hidup dasar, seperti sewa tempat tinggal atau cicilan gadget. Akibatnya apa? Mereka menjadi konsumen yang sangat price sensitive. Loyalitas merek hampir tidak ada. Kalau ada kompetitor yang menawarkan harga lebih murah 5% saja atau ada diskon besar-besaran, mereka akan berpindah dalam hitungan detik. Sebagai pebisnis, kamu sebenarnya sedang membakar modal untuk menarik pasar yang daya belinya sedang tercekik. Kamu memaksakan diri menjual barang dengan margin tipis ke audiens yang setiap hari harus memilih membeli produkmu atau makan layak di akhir bulan. Bayangkan kalau strategi itu kamu lakukan terus sampai tahun 2027. Apakah bisnismu akan bertahan? Mungkin kamu akan dapat volume penjualan, tapi profitabilitasnya hampir pasti tidak sehat. Kamu terjebak dalam perang harga yang perlahan-lahan menggerogoti arus kas perusahaanmu. Ini adalah jebakan tren yang banyak orang abaikan. Banyak konsultan bisnis masih mendorong kamu untuk masuk ke pasar Gen Z karena jumlah populasinya besar. Tapi ingat, jumlah populasi tidak sama dengan spending power. Sementara kamu sibuk bertarung di segmen pasar yang sangat kompetitif dan penuh tekanan ini, ada sebuah pergeseran demografi besar-besaran yang terjadi di depan mata kita. Sebuah segmen pasar yang justru memiliki akumulasi kekayaan paling stabil, memiliki loyalitas merek yang tinggi, dan yang paling penting, mereka tidak lagi tertekan oleh kebutuhan untuk pamer atau sekedar mengikuti tren viral. Mereka adalah kelompok yang sering kita sebut sebagai silver economy. Dan ironisnya, saat kita semua sibuk memperebutkan perhatian anak-anak muda, kelompok ini justru sedang menunggu solusi yang belum tersentuh oleh para pebisnis. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa pasar yang satu ini sering sekali luput dari radar para pengusaha seperti kamu? Apakah benar mereka sebegitu potensialnya, atau kita saja yang terlalu silau dengan hiruk-pikuk media sosial? Kita akan bongkar faktanya, sekarang juga. Mari kita bedah datanya secara objektif. Seringkali kita sebagai pebisnis terjebak dalam bias yang namanya bias demografi. Kamu mungkin sudah menghabiskan jutaan rupiah buat iklan di Instagram atau TikTok, mati-matian mengejar audiens Gen Z yang katanya adalah penggerak pasar masa depan. Tapi coba deh kamu perhatikan grafik ini. Ini adalah proyeksi struktur kekayaan di Indonesia sampai tahun 2027. Coba lihat di sana, ada pergeseran massa yang masif. Kelompok usia 50 tahun ke atas atau yang sering kita sebut silver economy sekarang justru menguasai porsi aset yang jauh lebih besar dibandingkan generasi di bawahnya. Proyeksinya, di tahun 2027 nanti, hampir 60% kekayaan rumah tangga di Indonesia akan berada di tangan kelompok ini. Kenapa ini penting buat kamu? Kamu harus paham perbedaan mendasar antara spending power Gen Z dan generasi silver.
Gen Z memang terlihat agresif dalam konsumsi, tapi sebagian besar pengeluaran mereka cuma terbatas pada pengalaman, fashion, atau gaya hidup yang sifatnya transaksional cepat dengan margin tipis. Nah, beda cerita sama generasi Silver. Mereka adalah kelompok yang sudah melewati fase akumulasi aset. Mereka punya rumah yang sudah lunas, tabungan yang sudah mengendap puluhan tahun, dan yang paling krusial, mereka punya waktu. Di titik ini, daya beli mereka bukan lagi soal keinginan sesaat, melainkan tentang kualitas hidup. Ini kelompok yang gak keberatan keluar nominal besar buat kesehatan, kenyamanan, atau layanan yang bikin hidup mereka lebih praktis. Kalau kamu bandingkan kurva pertumbuhan kelas menengah senior dengan kelas menengah muda, kamu bakal lihat sesuatu yang mengejutkan. Sementara daya beli anak muda rentan sama fluktuasi ekonomi dan tren, kelompok senior justru punya stabilitas aset yang jauh lebih tangguh. Masalahnya, selama ini kita terlalu silau sama kebisingan media sosial sampai lupa satu hal. Uang yang paling gampang itu sebenarnya bukan ada di tren yang lagi viral, melainkan di kelompok yang sering kita anggap gak relevan sama dunia digital. Mereka punya uangnya, mereka punya kebutuhan yang belum terpenuhi, tapi mereka nggak bisa kamu jangkau pakai strategi pemasaran yang sama, kayak waktu kamu jualan kopi kekinian atau produk skincare. Lalu muncul pertanyaan kritis yang mungkin belum pernah kamu pertimbangkan. Kalau kelompok ini memegang 60% kekayaan, kenapa mayoritas startup atau bisnis UMKM di Indonesia justru berlomba-lomba membakar uang buat mengejar 40% sisanya? Apakah kita lagi salah arah, atau sebenarnya ada hambatan psikologis yang bikin pengusaha enggan menyentuh pasar ini? Kita bakal bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar strategi pemasaran mereka. Mari kita bedah secara jujur, kenapa mengejar Gen Z itu seringkali jadi jebakan Batman buat bisnis kamu. Kalau kamu memperhatikan pola perilaku ekonomi mereka, ada fenomena nyata yang disebut doom spending. Singkatnya, Gen Z ini terjepit. Di satu sisi, biaya hidup, terutama harga properti dan kebutuhan pokok, naik drastis. Di sisi lain, kenaikan pendapatan mereka seringkali stagnan. Alih-alih menabung untuk masa depan yang terasa mustahil dicapai, mereka justru memilih menghabiskan uang untuk barang konsumtif demi kepuasan instan. Buat apa menabung kalau saya tidak akan bisa beli rumah? Itu narasi yang sering mereka pegang. Hasilnya, psikologi ekonomi mereka berubah jadi sangat transaksional. Mereka tidak lagi membeli produk karena loyalitas. Mereka membeli karena harga termurah, selisih diskon 1.000 perak, atau voucher gratis ongkir. Bagi kamu yang menjalankan bisnis, ini adalah red flag terbesar. Bayangkan kamu membangun bisnis dengan struktur biaya yang solid. Kamu butuh margin yang sehat untuk bertahan. Tapi ketika kamu menyasar Gen Z, kamu dipaksa bermain di race to the bottom. Kamu harus bakar uang untuk promo terus-menerus. Karena begitu promo berhenti, besoknya mereka langsung pindah ke kompetitor. Kamu tidak sedang membangun bisnis. Kamu sedang membangun tempat persinggahan sementara buat orang-orang yang tidak setia. Ini berbeda jauh dengan psikologi generasi Silver. Mereka tidak mencari kepuasan instan. Mereka mencari solusi, kualitas, dan kenyamanan. Mereka menghargai hubungan jangka panjang. Kalau mereka nyaman dengan layananmu, mereka tidak akan pindah hanya gara-gara selisih harga 1.000 perak. Biaya akuisisi pelanggan untuk generasi Silver mungkin terlihat lebih tinggi di awal, tapi customer lifetime value-nya jauh lebih stabil dan bisa diprediksi. Jadi, kenapa banyak pebisnis tetap nekat mengejar Gen Z? Jawabannya sebenarnya cukup menggelitik ego, karena mereka terlihat seksi di media sosial. Mereka menciptakan noise, dan mereka bikin bisnis kita terlihat relevan secara visual. Tapi, apakah relevansi itu bisa dikonversi jadi dividen yang stabil dalam 5 tahun ke depan? Sebenarnya, ada satu variabel krusial yang hampir selalu luput dari perhitungan para pemilik bisnis. Variabel ini bukan soal berapa uang yang mereka pegang sekarang, tapi soal siapa yang memegang kendali atas aset-aset yang akan segera berpindah tangan dalam waktu dekat. Kita masuk ke inti masalahnya ya. Kalau kamu masih fokus mengejar attention span Gen Z yang cuma 8 detik, kamu sebenarnya sedang melewatkan segmen yang memegang 70% dari akumulasi kekayaan rumah tangga saat ini, kelompok usia 50 tahun ke atas. Di dunia bisnis, kita menyebut mereka silver spender. Mereka bukan target pasar yang bisa kamu rayu pakai diskon flash sale atau promo beli satu gratis satu. Bagi mereka, harga itu nomor sekian. Nilai transaksi mereka didorong oleh 3 pilar utama yang sering diabaikan pebisnis muda: keamanan, kenyamanan,
dan warisan. Coba bayangkan ini. Kalau kamu menawarkan produk investasi ke anak muda, mereka mungkin cuma tanya, berapa returnnya? Seberapa cepat gue bisa cuan? Tapi saat kamu bicara dengan profil silver spender, pertanyaan pertama mereka justru, seberapa aman dana pokok saya? Dan bagaimana layanan ini membuat hidup saya lebih mudah? Mereka sudah khatam melihat siklus ekonomi jatuh bangun. Mereka tidak butuh janji manis, mereka butuh kredibilitas. Nilai pertama, yaitu keamanan. Kamu harus paham, bagi mereka, uang bukan lagi alat konsumsi, melainkan instrumen untuk menjaga standar hidup agar tetap stabil di masa pensiun. Mereka sangat membenci ketidakpastian. Kalau bisnismu punya sistem yang transparan, minim risiko dan bisa diandalkan, mereka akan jadi pelanggan paling setia, yang tidak akan pindah cuma gara-gara selisih harga Rp50.000 saja. Lalu nilai kedua, kenyamanan. Jangan pernah berikan mereka aplikasi dengan navigasi yang ribet atau proses klaim yang bertele-tele. Kamu mungkin berpikir fitur canggih adalah segalanya, tapi bagi mereka, kemudahan akses, seperti layanan concierge atau proses yang praktis adalah bentuk kemewahan yang sebenarnya. Yang terakhir, dan ini yang paling krusial, warisan. Banyak pebisnis gagal menangkap sinyal ini. Mereka sering menganggap konsumen senior sudah tidak peduli masa depan. Padahal, keputusan finansial mereka di usia 50 ke atas didasari keinginan untuk meninggalkan fondasi kokoh bagi anak dan cucu. Mereka sangat menghargai produk dengan nilai jangka panjang. Jadi, ketika kamu menawarkan sesuatu, jangan bicara soal tren. Bicaralah tentang bagaimana produkmu bisa memberikan ketenangan pikiran dan memastikan aset mereka tetap aman untuk keluarga. Perbedaan cara pandang ini sangat radikal. Sementara pasar lain sibuk bakar uang untuk akuisisi, di segmen silver ekonomi ini, kamu justru sedang membangun benteng kepercayaan. Tapi pertanyaannya, apakah produkmu saat ini sudah cukup matang untuk menjawab kebutuhan mereka? Atau kamu masih terjebak dalam gaya jualan yang justru bikin mereka ragu? Ingat, kalau salah langkah sedikit saja, kamu bukan cuma kehilangan satu transaksi, tapi kamu kehilangan akses ke likuiditas terbesar yang sedang berpindah tangan dalam sejarah ekonomi kita. Nah, bagaimana kita bisa memposisikan brand agar tidak dianggap sebagai bisnis orang tua, tapi sebagai mitra strategis bagi mereka? Kita akan bedah teknis operasionalnya di bagian berikutnya. Sekarang, mari kita bedah langkah konkretnya. Kamu tidak bisa lagi menjual barang hanya berdasarkan tren sesaat atau FOMO yang biasanya disukai anak muda. Di silver economy, mata uangnya bukan lagi angka spekulasi, tapi kepercayaan dan kemudahan. Kamu harus mengalihkan fokus dari apa yang mereka inginkan ke apa yang mereka butuhkan untuk menjaga martabat dan kemandirian mereka. Langkah pertama adalah identifikasi aging needs. Bayangkan kamu adalah seorang arsitek yang sedang membedah rumah mereka. Apa yang benar-benar krusial? Bukan dekorasi mahal, tapi modifikasi fungsional. Contohnya, pemasangan grab bars di kamar mandi untuk mencegah risiko jatuh, pencahayaan otomatis yang lebih terang, atau lantai anti-selip. Ini bukan renovasi biasa, ini adalah layanan keamanan hunian lansia yang marginnya jauh lebih stabil daripada proyek konstruksi umum. Selanjutnya, soal catering. Kamu mungkin terbiasa menjual makanan kekinian dengan kalori tinggi, tapi di segmen ini, kamu harus pivot ke nutrisi medis. Kamu bisa menawarkan layanan meal prep spesifik, menu rendah natrium untuk hipertensi atau indeks glikemik rendah untuk penderita diabetes. Kamu tidak sekedar menjual makanan, kamu sedang menjual manajemen kesehatan harian. Lalu, jangan remehkan sektor jasa pendampingan teknologi. Banyak dari mereka punya aset, punya dana, tapi mereka gagap dengan aplikasi perbankan digital atau smart home. Kalau kamu bisa memposisikan bisnismu sebagai jembatan yang mengajarkan mereka bertransaksi digital dengan aman atau menyediakan manajemen aset yang transparan, kamu sedang memegang akses ke likuiditas yang sangat besar. Ingat, mereka tidak mencari harga termurah, mereka mencari ketenangan pikiran, mereka bersedia membayar premi lebih untuk layanan yang membuat mereka tetap bisa memegang kendali atas hidup mereka sendiri. Tapi tunggu dulu, ini baru permukaannya. Mengidentifikasi kebutuhan saja tidak cukup kalau kamu tidak tahu cara berbicara dengan mereka melalui branding. Strategi pemasaran untuk segmen ini punya aturan main yang sangat berbeda. Kesalahan sedikit saja dalam narasi akan membuat mereka menganggap bisnismu tidak kredibel. Bagaimana cara merumuskan narasi yang tidak membuat mereka merasa dianggap tua, tapi merasa diberdayakan? Kita akan masuk ke bedah teknis komunikasi dan psikologi penjualannya tepat setelah ini.
Sekarang, mari kita bedah inti masalah yang bikin banyak pebisnis gagal total pas mau masuk ke pasar lansia. Kesalahannya simpel, obsesi berlebihan pada otomatisasi. Kebanyakan startup terjebak dalam delusi kalau semakin canggih aplikasi, semakin bagus bisnisnya. Tapi coba kalau perhatikan fakta ini. Di silver economy, otomatisasi yang terlalu kompleks itu bukan solusi, malah jadi tembok penghalang. Aku menyebutnya high-tech friction. Kamu bikin aplikasi penuh fitur, tapi buat pelangganmu, itu cuma labirin yang bikin pening. Langkah kedua setelah narasi yang pas adalah aksesibilitas. Kamu harus paham, bagi mereka, kenyamanan itu bukan tentang speed, tapi tentang certainty atau kepastian. Pertama, soal UX. Kalau kamu desain antarmuka buat usia 60 tahun ke atas, buang jauh-jauh ego desain minimalis yang membingungkan. Gunakan font minimal 16 pt. Kurangi elemen scrolling yang nggak perlu, dan hilangkan semua pop-up yang mengganggu. Kalau mereka harus klik 4 kali cuma buat pesan produk, aku jamin mereka bakal tutup aplikasi kamu dan nggak akan balik lagi. Kedua, terapkan prinsip low-tech friction. Jangan paksa mereka masuk ke ekosistem yang asing. Kalau targetmu lebih nyaman pakai WhatsApp, ya pakai WhatsApp. Jangan paksa belajar sistem checkout di website yang rumit kalau pesanan bisa beres lewat obrolan. Di sini, human touch jauh lebih berharga daripada algoritma secanggih apapun. Aku pernah analisis layanan pengiriman kebutuhan harian khusus lansia. Mereka pakai AI chatbot untuk segalanya. Hasilnya, conversion rate mereka anjlok 40% dalam 3 bulan. Kenapa? Karena pas pelanggan tanya apakah produk ini aman buat diabetes, jawaban robot yang kaku nggak kasih rasa tenang. Begitu mereka ganti bot itu dengan agen manusia yang sabar, angka penjualan melonjak drastis. Mereka nggak butuh efisiensi mesin, mereka butuh validasi manusia. Latih tim CS kamu jadi konsultan yang bisa mendengarkan. Bayangkan, satu telepon CS yang bertanya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Pesanan kemarin sudah sesuai? Itu punya nilai retention yang jauh lebih tinggi daripada diskon 20% yang dikirim lewat email otomatis. Jadi, kalau kamu masih berpikir mau pangkas biaya dengan menghilangkan interaksi manusia, kamu sedang melakukan kesalahan fatal dalam silver economy. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, kalau aksesibilitas dan human touch sudah kamu kuasai, gimana caranya biar bisnis ini tetap scalable tanpa bikin biaya operasional membengkak? Karena mengandalkan manusia memang bikin loyalitas, tapi di sisi lain, ada ancaman masalah skalabilitas. Nah, disinilah kita akan bedah strategi operasional tingkat lanjut. Bagaimana mengintegrasikan efisiensi sistem tanpa mengorbankan kehangatan yang jadi nyawa bisnismu. Mari kita lihat gimana cara sinkronisasi ini tanpa membuat bisnismu bangkrut di biaya gaji. Setelah kita bahas soal efisiensi sistem, sekarang aku mau ajak kamu masuk ke inti dari strategi yang paling krusial kalau kamu mau merambah silver economy, yaitu high trust branding atau membangun kepercayaan tingkat tinggi. Beda dengan Gen Z yang gampang tergiur tren sesaat, generasi senior di usia 60 tahun ke atas punya prioritas mutlak, keamanan. Buat mereka, uang adalah hasil kerja keras selama puluhan tahun, jadi mereka nggak akan ambil resiko cuma gara-gara konten visual yang cantik. Langkah pertama, buang jauh-jauh istilah asing atau bahasa gaul media sosial. Kata-kata seperti scaling, leverage, atau ROI mungkin terdengar keren di telinga kita, tapi buat mereka, itu cuma jargon kosong yang bikin bingung. Pakai bahasa yang lugas, sopan, dan jelas. Kalau kamu jualan layanan kesehatan atau investasi, jelaskan manfaatnya sesederhana mungkin supaya orang awam yang nggak paham teknologi pun langsung mengerti. Kedua, terapkan prinsip garansi nyata. Silver economy bukan tempat buat janji manis. Kamu harus berani kasih jaminan yang bisa diverifikasi. Misalnya, kalau kamu jual jasa pengelolaan properti atau produk nutrisi, jangan cuma bilang bagus. Kasih garansi tertulis, tunjukkan transparansi proses, dan berikan akses layanan pelanggan yang bisa ditelepon langsung, bukan bot atau chat otomatis yang bikin frustasi. Ketiga, ini yang sering banget dilewatin pebisnis, gunakan validasi dari tokoh yang mereka hormati. Jangan cari influencer muda yang viral karena joget di TikTok. Carilah tokoh masyarakat,
praktisi kesehatan dengan rekam jejak panjang, atau figur lokal yang kredibilitasnya sudah diakui selama puluhan tahun. Saat mereka melihat sosok yang mereka hormati merekomendasikan produkmu, hambatan psikologis mereka akan runtuh seketika. Ingat ya, di bisnis ini, kredibilitas adalah mata uang utama. Sekali saja mereka merasa tertipu oleh istilah yang nggak jelas atau janji yang samar, kamu nggak akan punya kesempatan kedua. Reputasi di kalangan audiens senior itu menyebar lewat komunikasi personal, dari mulut ke mulut. Kalau kamu berhasil dapat kepercayaan satu orang saja di komunitas mereka, pintu akses ke seluruh jaringan mereka akan terbuka lebar. Tapi, membangun kepercayaan itu baru permulaan. Setelah kredibilitasmu terkunci, tantangannya bukan lagi soal menarik perhatian, melainkan bagaimana menjaga operasional tetap presisi saat permintaan mulai memuncak. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara memastikan sistem yang kamu bangun tadi nggak malah jebol saat harus melayani preferensi mereka yang sangat spesifik dan menuntut kualitas tanpa kompromi? Sekarang, mari kita bedah pakai angka. Kamu mungkin berpikir bisnis fashion yang lagi tren itu menggiurkan karena volumenya terlihat besar. Tapi mari kita lihat realitasnya di atas kertas. Bayangkan, kamu jualan produk fashion untuk Gen Z. Harga jualnya Rp300.000 dengan margin bersih 20% atau cuma sekitar Rp60.000 per produk. Masalahnya, perilaku konsumen di segmen ini fluktuatif banget, trend chasing. Biaya akuisisi pelanggan lewat iklan sosial media itu mahal dan tingkat retur barang bisa mencapai 15-20% karena ekspektasi visual yang nggak sesuai realita. Kamu harus terus-terusan bakar uang demi pembeli baru karena loyalitasnya rendah. Dalam setahun, mungkin seorang pelanggan cuma belanja 2 kali. Customer Life Cycle Value atau CLV kamu di sini mungkin cuma di kisaran Rp120.000 per pelanggan setelah dipotong biaya retur dan pemasaran. Nah, sekarang coba bandingkan dengan bisnis manajemen perawatan rumah untuk lansia di segmen Silver Economy. Kamu menyediakan layanan berbasis langganan bulanan, seperti pemeliharaan kebersihan rumah atau pendampingan kesehatan. Katakanlah paket langganannya Rp1,5 juta per bulan. Dengan margin 30%, kamu dapat profit Rp450.000 setiap bulan. Di sini, kuncinya bukan cari pelanggan baru tiap detik, tapi retensi. Kalau satu klien bertahan selama 24 bulan, CLV yang kamu hasilkan mencapai Rp10,8 juta. Coba bandingkan sama angka Rp120.000 tadi. Jauh sekali kan? Ini bukan cuma soal nominal, tapi soal stabilitas arus kas. Bisnis layanan lansia punya tingkat churn rate atau pembatalan yang jauh lebih rendah daripada industri fashion. Lansia lebih menghargai kenyamanan dan kepercayaan daripada sekedar diskon 50% atau tren yang bakal mati dalam 3 bulan. Ketika kamu fokus pada silver economy, kamu sedang membangun aset yang bisa diprediksi. Kamu nggak lagi dikejar-kejar algoritma iklan yang biayanya terus naik setiap tahun. Kamu membangun sistem yang memberikan ketenangan pikiran buat klien, dan sebagai gantinya, mereka memberikan loyalitas jangka panjang yang sulit dipatahkan kompetitor. Tapi apakah sistem ini kebal terhadap resiko? Tentu saja tidak. Meskipun secara matematis bisnis ini jauh lebih unggul, ada satu tantangan besar yang sering diabaikan. Kamu mungkin punya angka yang indah di atas kertas, tapi saat eksekusi di lapangan, ada satu hambatan psikologis dan operasional yang bisa menghancurkan reputasimu dalam sekejap kalau kamu nggak paham cara menyentuh sisi emosional dari segmen yang sangat sensitif ini. Setelah kita bedah semua data dan proyeksi tadi, sekarang pertanyaannya cuma satu. Kamu masih mau jadi pengusaha yang terjebak ikut-ikutan tren TikTok yang umurnya cuma seumur jagung? Atau kamu siap untuk menjadi visioner yang sebenarnya? Di tahun 2027 nanti, ketika pasar Gen Z sudah terlalu jenuh dan margin keuntungan di sana makin tipis karena persaingan harga yang brutal, kamu sudah harus berada di posisi yang berbeda. Kamu bukan lagi pemain yang sekedar jualan, tapi kamu adalah pemilik kerajaan bisnis yang memahami kemana arus uang yang sesungguhnya mengalir. Kenapa silver economy? Karena ini soal stabilitas. Di saat orang lain masih berebut pasar yang berisik dan penuh drama viral, kamu membangun bisnis di sektor yang memiliki loyalitas tinggi dan kemampuan finansial yang jauh lebih matang. Margin yang kamu dapatkan bukan dari volume penjualan yang memeras tenaga, melainkan dari value yang benar-benar dibutuhkan oleh segmen pasar yang tidak sensitif terhadap tren sesaat.
Aku sarankan, mulai hari ini, ambil langkah konkret. Jangan cuma menonton. Lakukan riset pasar, pelajari perilaku konsumsi usia 50 ke atas, dan lihat celah layanan apa yang selama ini tidak tersentuh oleh kompetitor. 2027 sudah di depan mata. Jika kamu mulai menyusun strategi sekarang, kamu bukan sedang bertaruh, tapi kamu sedang mengamankan masa depan bisnismu. Ini adalah pergeseran besar. Mereka yang sadar lebih awal, dialah yang akan menguasai pasar saat orang lain baru sadar kalau tren lama sudah mati. Kamu punya kapasitas untuk jadi yang pertama, dan aku harap kamu memilih untuk menjadi visioner di industri ini. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan mendalam ini sampai tuntas. Kalau kamu merasa insight ini membuka perspektif baru bagi bisnismu, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Aku akan terus menyajikan analisis tajam seputar strategi bisnis dan peluang pasar masa depan yang jarang dibahas orang lain. Jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar ya. Bisnis apa yang menurutmu paling potensial di segmen Silver Economy ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Aku pamit.